Percaya atau tidak, ada sebuah kalimat yang seandainya kamu tahu kalimat ini dari dulu, seizin Tuhan masalah hidup kamu beres. Yuk kita bahas, tanpa banyak basa-basi. Ini menarik nih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Satu kalimat yang seringkali kita tuh lupa. Satu kalimat ini juga yang seizin Tuhan bisa merubah hidup saya ke jalan yang lebih baik. Tapi, sebelum saya memberitahu kepada kamu sebuah hal yang ada kaitannya dengan satu kalimat tadi, mau nggak kamu melakukan satu hal dulu? Karena ini ada kaitannya nih dengan materi yang ingin saya sebarkan kepada kamu di hari ini. Gini, sekarang saya minta tolong coba lihat diri kita sendiri dulu yuk. Sekarang coba lihat diri kamu deh. Kalau saya tanya kepada kamu, sambil kamu melihat diri kamu sendiri, dari angka 1 sampai 10, seberapa sukanya kamu dengan dirimu sendiri di hari ini? Di angka berapa tuh dari angka 1 sampai 10? Jujur. Coba tuliskan di komentar, di angka berapa kamu saat ini ketika menjumpai video ini, diri kamu tuh kalau ngelihat dirimu sendiri dari atas sampai bawah, di angka berapa sih kamu suka banget dengan dirimu yang di hari ini? Jujur, nanti saya berikan hati, ini penting. Sambil kamu menuliskan berapa angka yang secara jujur kamu berikan kepada dirimu sendiri di hari ini, saya akan langsung memberikan kamu sebuah cerita emas yang ada kaitannya dengan ilmu daging yang ingin saya berikan kepada kamu kembali di hari ini. Gini teman-teman, kita itu selalu merasa bahwa hidup ini terkadang tidak adil kepada kita. Coba ingat-ingat deh. Rasa sakit yang paling sering kita rasakan dalam hidup, itu biasanya kalau secara jujur, mohon maaf ya, dihasilkan dari perbuatan orang lain yang nggak bisa kita terima gitu loh. Nah sekarang coba deh, ingat-ingat, saya nggak tahu siapa orang yang membuat kamu jadi sakit hati. Siapa orang yang membuat diri kamu jadi tidak bisa lepas dari kurungan yang membuat kamu ya maaf banget gini-gini aja. Saya cuma pengen pikirkan wajah orang itu saat ini juga. Pikirkan wajah orang itu, seseorang yang membuat kamu jadi mohon maaf, tidak bisa terbang bebas dalam hidup ini. Siapapun dia, bayangkan wajahnya sekarang. Sudah? Sekarang sambil kamu membayangkan, kamu ingat-ingat satu kalimat ajaib yang ingin saya berikan kepada kamu. Kalimat itu adalah, mungkin bukan itu. Saya ulangi ya, kalimat ajaib yang akan saya bahas kepada kamu yang seizin Tuhan insya Allah bisa menyelamatkan hidup kamu adalah kalimat mungkin bukan itu. Benar, kalimat mungkin bukan itu adalah sebuah kalimat sakti loh sebenarnya. Seandainya saya tahu kalimat itu dari dulu, kayaknya nggak perlu ya air mata itu banyak turun dari mata saya ketika saya memperjuangkan diri saya sendiri dari titik nol. Benar. Saya juga sama seperti kamu, bahkan bisa jadi ya mohon maaf ya, ada banyak hal dalam hidup saya yang tidak kamu ketahui. Sayangnya buku saya sudah habis, tapi kalau buku saya ada, mungkin kamu bisa langsung membacanya, karena itu semua ada di sana. Yang ingin saya tekankan begini, coba kamu dengarkan baik-baik kalimat tadi. Kalimat mungkin bukan itu. Sekarang, saya ingin kamu langsung pakai kalimat itu. Caranya gini. Saya ingin kamu membayangkan wajah orang yang saya suruh bayangkan tadi. Siapapun mereka atau siapapun dia. Orang ini sebenarnya kamu tuh tahu bisa jadi dia orang baik. Iya, bisa jadi dia orang baik loh. Tapi entah kenapa, ada beberapa hal dari dirinya atau diri beliau bahkan yang membuat kamu tidak bisa terbang tinggi dalam hidup ini. Yang membuat diri kamu menjadi terkurung sehingga ya maaf nih, diri kamu lebih banyak mengeluarkan air mata daripada tersenyumnya. Bayangkan mukanya, bayangkan wajah dia atau mereka. Sambil kamu membayangkan wajah mereka atau wajahnya, sekarang ikuti perkataan saya baik-baik seperti ini. Wajah yang ada di bayangan saya ini, orang inilah yang membuat saya
seperti ini. Saya bingung, kenapa sih kok dia harus melakukan hal-hal yang membuat saya sakit seperti ini? Salah saya apa? Secara jujur, saya tidak bisa menerima apa yang dilakukannya kepada saya. Tapi sebentar deh. Mungkin bukan itu maksudnya. Mungkin bukan itu kehendaknya. Mungkin bukan itu yang ingin dia lakukan kepada saya. Dia melakukan itu pun di luar kendali dia kepada saya. Dah, selesai. Coba, kalau kamu mengikuti apa yang saya contohkan tadi, entah kenapa kayak ada pikiran yang terbuka, ibarat kata jendela nih, gordennya lebih kebuka dibandingkan sebelum saya suruh kamu mengikuti apa yang saya contohkan tadi. Kenapa bisa begitu? Tahu nggak kenapa? Saya jelasin. Pada dasarnya, kamu itu orang baik. Saya ulangi. Pada dasarnya, nggak peduli sebandel apa dirimu, saya juga tidak peduli seberapa besar aib yang sudah kamu kerjakan. Pada dasarnya, kamu itu orang baik. Karena pada dasarnya kamu itu orang baik, sebenarnya di dalam diri kamu masih menyimpan loh sebuah ruang kecil. Iya, ruang kecil yang mana di dalam ruang kecil itu kamu tuh masih kasih kesempatan. Siapa tahu orang yang tadi jahatin saya itu sebenarnya orang baik loh. Siapa tahu orang yang nyakitin saya itu pada dasarnya sebenarnya orang yang sayang saya loh. Siapa tahu orang yang kemarin itu menyakiti saya secara terang-terangan, itu pada dasarnya dia nggak sejahat itu loh. Ketika kamu masih ada ruang kebaikan walaupun itu kecil di hatimu, kalimat yang saya contohkan tadi itulah yang menjadi penyelamat kamu sendiri, sadar nggak? Jadi dari sini, coba deh, sekarang saya ingin kamu sadari. Saya ingin kamu sadari, lihat diri kamu sendiri. Sadar nggak? Selama ini kamu tuh mengacuhkan manusia paling hebat di muka bumi ini. Bener. Manusia paling hebat di muka bumi ini, itu yang sekarang lagi ngelihat ke bawah terus. Lagi ngelihat dengan sebuah tatapan kosong ke depan terus. Betul, manusia itu adalah kamu. Iya, diri kamu itu loh manusia yang hebat. Yang selama ini, entah kenapa, selalu aja gitu ya, ketemu dengan orang-orang yang di luar kendali kamu kok ngelakuin hal-hal yang gak enak. Bahkan maaf banget nih. Mungkin bisa jadi orang itu adalah orang yang harusnya menyayangi kamu gitu loh, mensupport kamu. Entah itu orang tua, entah itu keluarga. Kok mereka malah membuat diri kamu kayak nggak bisa terbang bebas dalam hidup ini. Sampai akhirnya kamu ya udah ngerasa sendirian lagi, menangis dalam kesendirian lagi, dan bingung saya ini kenapa. Betul apa tidak? Benar? Nah, sekarang saya ingin ngasih tahu kepada kamu, kenapa kalimat mungkin bukan itu tadi mas yang saya contohkan, kok itu bisa membuat saya jadi rasanya lega ya? Ya udah. Sebelum saya jelasin kenapa, gimana kalau kita praktek lagi secara lebih dalam di bagian akhir ini? Mau ya? Mau? Oke, sekarang kita praktek lagi. Saya ingin kamu merasakan keajaiban dari kalimat ini. Oke, siap ya? Oke, sekarang kalau kamu tadi belum praktek karena sambil ngerjain sesuatu, pengen banget gitu ya, ikut ngerasain juga sensasi hebatnya dari kalimat ini, sekarang berhenti dulu deh. Apapun yang sedang kamu kerjakan, tolong berhenti dulu sebentar aja. Sudah? Nah, sekarang sambil kamu mendengarkan suara saya cuma pengen kamu satu, ikuti ucapan saya sambil kamu memejamkan mata sebentar aja. Menjamkan mata supaya ini merasuk ke dalam hati. Oke, siap ya? Gini. Sekarang, saya ingin kamu membayangkan wajah orang yang berbeda daripada orang tadi. Kalau kamu tadi udah praktek, sekarang mau ngebayangin orang yang sama boleh, mau ngebayangin orang yang berbeda pun juga boleh. Tapi kalau bisa yang berbeda, supaya kamu bisa lebih memaafkan orang lain selain orang tadi tuh yang sudah berhasil kamu maafkan. Bayangkan wajah orang yang sedang menyakitimu saat ini. Perjelas bayangnya, perjelas.
Bayangannya di wajahmu, di pikiranmu, perjelas bayangannya itu sejelas-jelasnya. Sambil kamu membayangkan wajahnya sejelas mungkin, sekarang kamu ikuti perkataan saya. Begini kalimatnya. Secara jujur, saya sakit hati dengan perbuatannya. Secara jujur, saya ingin marah dengan perbuatannya. Secara jujur, saya ingin nangis rasanya dengan perbuatannya yang menyakitkan bagi saya. Secara jujur, saya tidak bisa menerima itu semua. Saya kecewa dengan dia. Saya marah dengan dia. Tapi, sebentar deh. Mungkin bukan itu yang dia maksud kepada saya. Mungkin bukan itu yang menjadi kehendaknya kepada saya. Mungkin bukan itu kejadian yang sebenar-benarnya terjadi. Mungkin bukan itu sebuah hal yang ingin dia sampaikan kepada saya. Mungkin bukan itu perbuatan yang dia hendak lakukan kepada saya. Saya mengampuni dia. Saya memaafkan dia. Karena mungkin bukan itu yang menjadi kehendaknya. Saya mengampuni dia. Terima kasih. Saya mengampuni dia. Terima kasih. Saya mengampuni dia. Terima kasih. Selesai. Jujur nih ya. Semakin banyak air mata yang kamu keluarkan di tahap ini, itu sebenarnya bagus. Kenapa? Kenapa saya bilang bagus? Pertama, itu berarti luka batin sebenarnya ada di batin kamu dan sekarang sedang dalam tahap pemulihan. Kalau diri kamu pun gak menangis, itu juga hebat. Berarti semoga diri kamu gak ada luka batin. Apapun yang kamu rasakan setelah kamu mengikuti saya tadi, itulah sejujur-jujurnya kondisi batinmu saat ini. Diri kamu sekali lagi sangat beruntung diizinkan Tuhan untuk menghampiri video ini. Apalagi kamu nih, yang baru tahu pagar kehidupan melalui video ini, wah itu luar biasa banget tuh. Karena diri kamu langsung ketemu dengan video saya pas di saat yang tepat. Saya cuma pengen mulai detik ini, ketika kamu sedang disakiti orang, ketika diri kamu susah mengampuni orang, ingat video ini. Tonton video ini berulang kali. Saya ulangi. Jadikan video ini sebagai obat penyejuk hidup kamu. Bukan saya yang hebat, tapi yang hebat adalah Tuhan yang menyusun semua skenario indahnya hanya untuk kamu, makhluk yang sebenar disayangi olehnya. Saya ulangi, kamu disayangi oleh Tuhan. Diri kamu berharga, ini buktinya. Di video ini pas banget untuk kamu. Oke? Tonton video ini berulang kali ya, sampai kamu betul-betul 100% bahagia. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.